Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam ibadat saat ini kita ada dalam terang tema menjadi teladan iman. Tuhan Yesus sendiri meninggalkan teladan iman bagi kita seperti kesaksian Filipi pasal 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Karena itu, kita pun dipanggil untuk menjadi teladan iman di tengah dunia. Marilah kita berdiri, kita beribadah kepada Tuhan dalam kesatuan hati, iman dan doa, dengan menyanyi bersama dari Kidung Jemaat nomor 448 ayat 1 dan 2. Pertolongan bagi kita di dalam ibadah minggu ketiga bulan keluarga pada saat sore ini adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta dari Roh Kudus menyertai saudara-saudariku sekalian Dan menyertaimu juga. Silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita bersama beribadah dalam ibadah keempat di minggu ketiga bulan keluarga. Dan dalam sukacita kita bersama akan dibimbing dengan firman Tuhan yang terbaca dari surat Titus pasal 2 ayat yang ke-7. Titus pasal 2 ayat 7 yang berbunyi demikian. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Demikianlah nats yang membimbing kita dalam ibadah pada saat ini.
yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku segala dosa kita kepadanya. Mari bersaat teduh. Mari berdoa. Ya Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kami percaya Engkau hadir di dalam ibadah kami yang kudus saat ini. Karena itu Tuhan, sebelum kami melanjutkan ibadah dalam kebaktian ini, kami segenap jemaat-Mu datang memohon kepadamu, ampunilah kami orang yang berdosa. Karena tidak ada suatu apapun yang tersembunyi di hadapan hadirat-Mu. Apa yang kami pikirkan, yang ada di dalam hati batin kami, nyata di dalam perkataan dan tingkah laku kami. Tidak ada satu pun yang bisa kami sembunyikan di hadapan hadirat-Mu yang Maha Kudus. Karena itu Bapa, dengan rendah hati kami mohon, ampunilah kami ketika kami menyakiti hati sesama kami, bahkan menyakiti hati-Mu yang kudus. Dan biarlah Engkau berkenan atas semua kami yang hadir di dalam ibadah jam sore hari ini. Berkenan menerima kami, sehingga kami layak di hadapan hadirat-Mu. Ketika kami mendengarkan firman kebenaran-Mu, biarlah firman itu akan mengubahkan dan memulihkan kehidupan kami. Ini doa dan permohonan kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Jemaat Tuhan, kita bersama-sama telah membawa seluruh hidup kita di hadapan Allah dan mengaku segala dosa kita. Karena itu marilah kita mendengarkan berita anugerah Allah sebagaimana nyata dalam janji firman-Nya di pertama Yohanes pasal 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah berita anugerah Allah bagi kita sekalian. Sejak Yesus di
Kita telah menerima anugerah kasih Allah yang turun dalam kehidupan kita. Kita akan meresponnya dengan bermazmur bagi nama Tuhan. Karena itu marilah kita mempersiapkan mazmur pujian yang terpilih dalam Mazmur pasal 78 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Mazmur 78 ayat 1 sampai ayat 7, saya akan membacakan bagian yang ditulis keluar dan jemaat membacakan bagian yang ditulis ke dalam. Untuk Mazmur pujian ini saya jemput jemaat berdiri. Pelajaran dari sejarah nyanyian pengajaran Asaf. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku. Aku mau membuka mulut mengatakan amsal. Yang telah kami dengar dan kami ketahui. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka. Puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub. Nenek moyang kita diperintahkannya. Supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian. Supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan terkasih, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Allah. Kita persiapkan kitab Titus pasal 2, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Mari berdoa untuk merenungkan sabda Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah kami, Allah Bapa pencipta dan pemelihara kehidupan ini. Kami menaikkan segala pujian, syukur, dan hormat ke hadapan hadirat-Mu ya Allah. Karena Engkau sungguh baik bagi kami. Ketika kami masih ada sampai hari ini, itu pertanda Engkau begitu mengasihi dan mencintai kami. Ya Allah ya Tuhan kami telah menaikkan puji-pujian kami ke hadapan hadirat-Mu ya Allah. Dan sekarang tibalah saatnya bagi kami untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Karena itu ya Allah, dengan penuh kerendahan hati kami mohon Tuhan memberkati kami masing-masing pribadi. Teristimewa hamba Tuhan Mama Pendeta Vivi yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu ya Allah. Biarlah Tuhan memakai hamba-Mu secara luar biasa, sehingga setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan, kami dapat memahami dengan baik. Dan terlebih lagi,
kami boleh mempraktekkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah kami Tuhan, berfirmanlah bagi kami, karena kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkannya. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan dipersilahkan berdiri. Dasar khotbah dalam kebaktian minggu ini terbaca dari kitab Titus pasal 2, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Dengan judul Kewajiban Orang Tua, Pemuda dan Hamba. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik, dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, Juru Selamat kita. Demikianlah sabda Tuhan. Jemaat Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Haleluya. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, salam. Untuk yang di balkon, salam. Untuk yang ada di luar, salam. Ada orang kosong di luar. Ada salam. Ya, puji Tuhan. Jemaat Tuhan, kita ada dalam sukacita karena Tuhan Yesus berkenan untuk kita dapat merayakan minggu ketiga bulan keluarga. Itu berarti minggu depan kita sudah ada di minggu terakhir ya, bulan keluarga. Karena itu penting bagi kita untuk terus mengisi bulan keluarga ini dengan memberi diri, membuka diri untuk dinasihati, disegarkan, diingatkan oleh firman Tuhan tentang bagaimana kita menjadi orang-orang yang benar-benar mencintai, membangun keluarga yang adalah anugerah Allah bagi kita, ya, dan juga boleh mengisi hidup bersama keluarga kita dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Dan untuk minggu ketiga ini kita diberkati dengan firman Tuhan yang tertulis dari surat Titus pasal 2
ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Kita akan merenungkannya di bawah tema yang juga menjadi tema untuk semua warga Gemit di minggu ketiga bulan keluarga ini, menjadi teladan iman, atau jadilah teladan iman dimanapun kita berada. Berdasarkan tema ini, jemaat Tuhan sekalian, kita boleh memahami bahwa fokus dari pemberitaan firman Tuhan untuk minggu ini adalah kita memahami tentang hal keteladanan itu. Betapa pentingnya keteladanan itu dalam kehidupan keluarga. Teladan baik yang sudah ditanamkan dalam keluarga akan berdampak, berimbas dengan kehidupan yang lebih luas, baik itu dalam persekutuan jemaat dan dalam persekutuan masyarakat. Kita semua mengaminkan itu. Tetapi kita tidak bisa menyangkal juga bahwa ketika kita hidup di zaman yang sudah begitu maju, yang juga diiringi, dibarengi dengan berbagai macam kemajuan-kemajuan, perubahan-perubahan nilai-nilai kehidupan, termasuk di dalamnya etika hidup, etika budaya kita dengan segala macam perubahan-perubahan yang terjadi, maka justru kita harus jujur mengakui bahwa semakin kita ada di zaman di mana terjadi krisis keteladanan. Krisis keteladanan itu terjadi dari dalam keluarga. Banyak anak-anak yang merasa hidupnya terombang-ambing karena dia kehilangan figur yang harus dia teladani. Sebenarnya anak-anak itu mereka sama seperti batu atau batu pualam atau batu berharga apapun yang siap dibentuk. Bentuknya akan menjadi seperti apa dan bagaimana, itu tergantung penuh pada apa yang dia dapat dari dalam keluarganya. Dia sama seperti kertas yang putih. Ketika dia terlahir ke dunia, dia sama seperti kertas yang putih. Dan kertas itu siap ditulis oleh tinta kehidupan yang ditorehkan oleh keluarga. Karena itu maka kalau dia ada di dalam krisis keteladanan, itu bukan hanya menjadi pergumulan kaum muda, tetapi sesungguhnya menjadi pergumulan besar bagi hidup berjemaat, bahkan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Karena itu maka hari ini kita diberkati dengan firman Tuhan untuk kembali kita ada di dalam pemahaman rel yang benar, bahwa firman Tuhan menghendaki keluarga harus menjadi basis, harus menjadi basis keteladanan yang baik bagi setiap anak-anak, mau anak kandung kok, mau anak yang lahir dari hati kok, mau anak rohani kok, anak-anak yang menjadi bagian berkat dalam keluarga kita, mereka harus mendapatkan teladan terbaik. Dan siapakah yang harus memberikan teladan itu? Jelas kita semua aminkan, sepakat, itu tugas dari orang tua. Tugas dari papa dan mama, tidak bisa tidak. Kita tidak hanya sekedar mau punya anak, Tuhan suka si anak, yang penting dia makan cukup tiap hari, yang penting di sekolah uang jajan,
Dia minta apa, pok, bapak langsung kasih, mama langsung siap. Tetapi keteladanan tidak sungguh-sungguh kita tunjukkan, itu akan perlahan-lahan akan merusak langkah masa depan dari anak-anak kita. Oleh karena itu, Bapak Mama yang terkasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan yang kita baca saat ini sungguh luar biasa. Karena firman Tuhan ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat yang dilayani oleh anak rohaninya, Titus. Jemaat yang dilayani oleh Titus ini adalah jemaat di Korintus dan di Kreta. Dua kota yang sangat-sangat pada saat itu kota yang terkenal, cukup maju, kota yang menjadi pusat budaya, pusat kemajuan. Korintus itu kota yang terbuka dengan berbagai macam arus perubahan yang datang, masuk keluar seiring dengan pertambahan penduduk dan lain sebagainya. Dan karena itu maka dengan sendirinya banyak budaya-budaya baru, budaya-budaya asing yang berkembang juga dalam hidup jemaat yang dilayani oleh Titus. Budaya yang berbahaya pun terjadi, yang mengancam pemberitaan Injil, yang mengancam pertumbuhan iman, yang mengancam keteladanan iman dari orang percaya. Karena itu maka Rasul Paulus memberikan satu penilaian yang sangat keras. Kalau kita baca itu pada pasal 1 ayat 10 sampai dengan pasal 1 ayat 12. Itu dikatakan bahwa karena sudah banyak orang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat, dengan omongan yang sia-sia mereka menyesatkan pikiran. Bahkan ayat 12, seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri pernah berkata, dasar orang Kreta pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Kita bisa bayangkan situasi hidup seperti apa orang-orang yang ada di kota itu, Kreta, Korintus, sehingga ada julukan kepada mereka, binatang buas, pelahap yang malas, pembohong, dan seterusnya. Dan ini sangat mengancam hidup orang percaya untuk mereka dapat bertahan di dalam ajaran-ajaran yang sehat. Ajaran-ajaran yang sesuai dengan firman Tuhan, sehingga mereka dapat menjadi teladan-teladan yang baik bagi sesama dan juga terutama bagi generasi-generasi penerus. Karena itulah maka dalam perikop ini Rasul Paulus dengan sangat tegas mengingatkan Titus agar dia tidak pernah jemu, dia tidak pernah bosan, dia tidak pernah lemah dalam memberikan pengajaran kepada umat tentang ajaran-ajaran sehat yang sesuai dengan firman Tuhan. Karena kalau dia sebagai pemimpin dia lemah, dia malas, atau mungkin dia juga marah dan kemudian lepas tangan, maka pasti Injil Tuhan pun tidak dapat berkembang dengan baik. Bahkan lebih daripada itu, Rasul Paulus menegaskan agar Titus ini dia tidak hanya menjaga pengajarannya, tetapi harus juga dibarengi dengan keteladanan untuk apa yang dia ajarkan. Dia tidak hanya bisa mengajarkan, dia tidak hanya bisa menasihati, berkhotbah setiap hari, memberitakan firman, oke, itu tugas dari Titus. Tetapi lebih daripada itu, dia harus mempraktekkan apa yang dia ajarkan.
Sehingga pengajarannya benar-benar dapat diterima dengan sukacita oleh orang-orang yang dia layani, sekaligus para penentang-penentang ajaran tentang Kristus, mereka tidak punya celah untuk meruntuhkan pelayanan dari Titus, apalagi meruntuhkan pemberitaan Injil. Dan tentu itu bukan sesuatu yang mudah, apalagi Titus ini juga ada di usia yang muda. Tetapi itu adalah merupakan tanggung jawab imannya sebagai seorang pemberita Injil. Ini juga menjadi sebuah nasihat bagi saya dan Bapak Mama semua sebagai orang-orang yang dipilih khusus dalam pemberitaan Injil, dalam pelayanan Tuhan, baik teman-teman presbiter atau bahkan kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Di Maranatha Oebufu ini ada 25 persekutuan doa, dan saya jadi pendamping persekutuan doa. Dan di situ ada banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang melayani, saling menopang dalam pelayanan. Dan firman Tuhan ini mengingatkan kita dengan sangat tegas. Karena mengajar sesuatu itu sangat mudah, tetapi konsisten dengan apa yang diajarkan dalam perilaku dan perbuatan, itu hal yang tidak mudah. Amin. Tetapi itu yang Tuhan kehendaki, sehingga pengajaran kita benar-benar dapat diterima dan kemudian menjadi berkat bagi jemaat yang dilayani. Dan hal yang luar biasa di sini, Bapak Mama kekasih Tuhan, firman Tuhan yang disampaikan melalui Rasul Paulus ini juga memberikan nasihat-nasihat yang sangat praktis untuk jemaat. Ada beberapa golongan yang ditampilkan dalam teks ini. Paling kurang itu ada 4. Kalau tidak salah kita baca bersama, ini ada 4. Yang pertama untuk orang-orang laki-laki yang tua, orang perempuan yang tua, untuk orang-orang muda, dan untuk para hamba. Untuk orang laki-laki yang tua, bagaimana mereka bisa menjadi teladan, mulai dari dalam keluarga, atau bahkan kemudian nanti keluar, ketika mereka hidup berbaur dengan orang lain. Dijelaskan dengan sangat sederhana di sini bahwa orang laki-laki yang tua hidup sederhana, hiduplah secara terhormat. Terhormat bukan hanya karena kita punya jabatan, terhormat karena kita punya harta kekayaan, terhormat karena kita punya status sosial yang tinggi. Itu semua tidak menjamin bahwa kita dipandang terhormat di tengah-tengah sebuah komunitas. Terhormat karena keteladanan kita. Terhormat dalam sikap, terhormat dalam karakter, terhormat di dalam kata-kata, bijaksana, hidup bijaksana. Laki-laki tua, ya tua di sini bukan berarti yang sudah umur 80, 90 mau 100 dong. Laki-laki tua di sini artinya yang sudah dewasa, bukan lagi pemuda-pemudi, ya, yang sudah matang dalam umur. Hidup bijaksana. Tunjukkan bahwa kamu adalah orang laki-laki yang benar-benar bijaksana dalam setiap perilaku. Itu penting untuk dihayati, bukan hanya bagi jemaat di Kreta, di Korintus, tapi juga bagi saya dan bapak-bapak semua khususnya yang ada dalam persekutuan sore ini. Begitupun juga dengan perempuan-perempuan tua. Ini tanggung jawab berat ini. Dikatakan bahwa untuk menjadi teladan, perempuan-perempuan tua mereka harus hidup beribadah. Mereka jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur,
cakap mengajarkan hal-hal baik, dan menjadi teladan bagi perempuan-perempuan muda. Ini luar biasa ya. Di tengah zaman yang semakin canggih, ini sepertinya hal-hal yang mungkin bagi kita zaman now ini sesuatu yang sudah kuno. Bagaimana kita harus selalu ada di dalam kontrol diri yang kuat dengan segala perubahan zaman. Bagaimana kita harus mengontrol mulut kita. Katakan di sini jangan menjadi pemfitnah. Di balik kata pemfitnah itu artinya jangan suka omong orang pun nama, jangan suka gosip, jangan suka menghasut. Ini peringatan yang cukup keras. Kadang-kadang kalau ada isu-isu yang tren atau tren topik dalam satu lingkungan yang punya keterampilan untuk dia bisa menjadi sesuatu yang berbunga, ya. Nanti dia dari ubi dia bisa menjadi kolak. Nah, itu keterampilan biasa ada di ketong mama-mama ya. Biasa kalau ketemu bilang, beta kasih tahu ini, ingat toh, ini rahasia lu son boleh kasih tahu sapa-sapa. Hanya lusa. Itu satu yang di situ tuh. Nah ini satu yang dapat info nih. 1 jam kemudian dia pergi dia tetangga lah. Dia bilang, lu jangan kasih tahu siapa-siapa Diam-diam ini. Nanti dia tetangga jalan lagi. Akhirnya yang lu jangan kasih tahu siapa-siapa, satu kampung su tahu. Nah itu berbahaya. Bahkan karena Rasul Paulus tahu bahwa ini mama-mama ini kadang-kadang berpikir bukan dengan akal, tapi dengan hati. Dengan emosinya lebih banyak jalan daripada nalar. Itu memang sudah dari sononya. Jadi dia menanggapi sesuatu itu lebih cepat dengan emosi. Bisa saja terjadi hal yang sebenarnya kecil, dia bisa menjadi 1 kilo, 2 kilo panjangnya. Karena itu diingatkan harus hidup seperti orang beribadah. Orang beribadah itu apa? Duduk tenang, manis, dengar firman Tuhan, menyanyi lagu rohani, berdoa. Begitu. Itu orang beribadah. Jangan cepat terbawa dengan berbagai hal. Apalagi menjadi sumber atau biang dari segala informasi. Perempuan yang menjadi teladan adalah perempuan yang benar-benar cakap mengajarkan hal-hal baik. Mendidik perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Rajin mengatur rumah tangganya. Tentu ini menjadi pergumulan berat ya untuk mama-mama yang hidup zaman now ini dengan sebagai perempuan karir, perempuan bekerja. Tetapi itu tetap menjadi tanggung jawab setiap perempuan di usia yang matang. Sehebat apapun kita di luar sana, seperti apapun karir kita di luar sana, suami dan anak-anak harus tetap dilayani dengan baik. Amin kok mama-mama. Dan karena itu harus ada kerjasama laki-laki tua dan perempuan tua. Laki-laki di usia tua, di usia matang, dewasa, dan perempuan di usia dewasa. Untuk para pemuda-pemuda juga dinasihati agar bisa mengendalikan diri. Pemuda-pemudi ini adalah usia di mana mereka sementara mencari jati diri. Mereka sedang ingin menemukan jati diri mereka itu seperti apa. Mereka begitu
bergejolak di dalam mereka punya emosi, mereka punya keinginan, cita-cita. Karena itu mereka harus mampu mengendalikan diri dengan baik. Jangan sampai karena proses mencari identitas diri kebablasan di luar sana. Apalagi kalau di dalam keluarga tidak ditopang dengan suasana hidup keluarga yang baik. Mereka mencari kasih sayang di luar yang bisa berbahaya untuk masa depan mereka. Karena itu, walaupun masih muda, kalian punya tanggung jawab juga untuk menjadi teladan dimanapun kalian berada. Itulah teladan-teladan yang disinggung oleh Rasul Paulus untuk jemaat pada saat itu, tapi juga tentunya bagi saya dan Bapak Mama. Agar supaya keberadaan kita benar-benar menjadi orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang menampilkan siapa Tuhan yang kita sembah. Kita menjadi surat Kristus yang terbuka. Orang melihat hidup kita, orang mengucap syukur. Orang melihat apa yang kita lakukan, orang bersuka cita. Orang mendengar apa yang kita katakan, orang yang patah semangat menjadi kembali memiliki semangat hidup. Itulah teladan yang harus dilakukan. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus. Walaupun firman Tuhan menasihati kita seperti itu, tapi dalam realita, dalam kenyataan yang kita hadapi setiap hari, tentu dia tidak bisa berjalan 100% seperti yang firman Tuhan katakan. Kita jujur mengakui bahwa dari dalam rumah saja, terkadang apa yang kita ajarkan, kita nasihatkan kepada anak-anak kita berbeda dengan apa yang kita lakukan. Memang menjadi teladan itu bukan hal yang mudah. Amin kok Bapak Mama. Hari ini kita ajarkan tentang hal mengampuni. Kita ajarkan mereka untuk rajin berdoa. Kita ajarkan mereka untuk mengasihi dan seterusnya. Tetapi di sisi lain kita tidak mampu menunjukkan itu. Bapak dan Mama ada di dalam konflik, pertengkaran setiap hari. Bapak sibuk di luar dengan segala aktivitas yang tinggi. Anak-anak kehilangan perhatian. Padahal yang kita ajarkan adalah bagaimana mereka hidup dalam kasih sayang. Nah, ini harus benar-benar kita renungkan. Proses menjadi teladan itu harus selalu menjadi tanggung jawab kita. Kita harus berjuang untuk itu. Firman Tuhan mengingatkan kita. Mungkin selama ini kita sedikit lemah. Mungkin selama ini kita anggap bahwa itu hal yang biasa saja. Sudah kok dompung mama sudah yang ajar di rumah. Dompung guru su ajar selesai. Tetapi firman Tuhan menegur kita. Menyentuh hati kita sebagai orang tua. Sejauh mana kita telah menjadi teladan yang baik bagi anak-anak. Jangan biarkan anak-anak kita kehilangan pegangan. Karena itu akan sangat berdampak pada masa depan mereka. Bapak Mama kekasih Tuhan, sekarang ini sangat miris sekali kalau saya harus bilang bahwa ada satu, ya kalau kita mau bilang itu sebuah kelainan, tetapi sekarang ini bukan hanya kelainan lagi. Tetapi itu sudah menjadi sebuah ideologi kalau tidak salah, kalau terlalu berlebihan mungkin ya. Karena di banyak negara itu sudah disahkan, yaitu untuk perilaku LGBTQ+. Bapak Mama pernah dengar? LGBTQ+. Dan miris.
bahwa ternyata kita sedang peperangan besar dengan LGBTQ+. Lalu kenapa saya harus omong ini? Ternyata salah satu teman saya tulis dia punya karya ilmiah tentang hal ini, dan ketika dia bertemu dengan beberapa saudara yang punya pergumulan itu, mereka ada juga yang berkata bahwa mereka rindu sosok yang menjadi teladan. Mereka rindu sosok yang mengekspresikan kasih sayang itu sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, tetapi mereka tidak dapat di rumah. Dan ketika mereka keluar, ada yang punya jenis kelamin yang sama, memberikan perhatian yang begitu luar biasa. Apa yang dia mau dikasih, itu sangat rentan untuk dia jatuh terjerumus dalam perilaku itu. Tetapi kemarin dalam sidang sinode istimewa, salah satu pokok ajaran yang ditetapkan dengan tegas bahwa GEMIT menolak LGBTQ+. Saya akan jelaskan itu Q+ panjang-panjang di sini, nanti Bapak Mama tolong buka Google, kau baca sendiri ya. Walaupun ada ruang untuk kita tetap memberikan pendampingan dan pastoral untuk membawa kembali pada pertobatan, tetapi mari kita jaga keluarga kita. Amin. Karena ini rosaman yang sangat mengerikan, tetapi sudah begitu luar biasa berkembang. Semua harus dimulai dari dalam keluarga. Jangan biarkan anak-anak kehilangan kasih sayang. Kemarin di ibadah Pasutri, Bapak Pendeta Yusuf memberikan spirit meja makan. Meja makan itu harus dipakai. Duduk bersama, makan bersama. Dan di situ ada komunikasi yang intens antar orang tua dan anak-anak. Ada perhatian, walaupun waktu kita sedikit, tetapi waktu itu berkualitas. Dengan waktu yang berkualitas menyentuh hati mereka, mereka tidak lagi mencari di luar sana. Dibarengi dengan teladan-teladan yang baik. Papa dan Mama hidup dalam kasih sayang, saling menghormati, saling mengampuni. Anak-anak keluar, mereka akan menjadi pribadi yang penuh kasih. Amin kok. Papa dan Mama menjadi teladan pekerja keras, berjuang untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Itu akan menjadi teladan. Jangan sampai tiap hari Mama pesan Grab food terus. Sudah capek Grab food tiap hari. Itu mendidik anak juga untuk yang instan, yang cepat, yang gampang. Mereka tidak punya jiwa untuk berjuang. Kemajuan zaman ini baik, membantu, tapi kita juga harus bijaksana untuk memanfaatkannya. Anak-anak muda, jika kalian kehilangan keteladanan dalam keluargamu, jangan biarkan langkahmu salah melangkah di luar sana. Ada satu pribadi yang terus akan menjadi teladan yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Katakan dalam dirimu, saya punya pribadi yang begitu mengasihi, yang begitu luar biasa, Yesus Kristus, yang akan menjadi teladan yang hidup. Jangan biarkan dirimu, langkahmu membawa kamu ke dalam hal-hal yang negatif dan merusak masa depanmu. Marilah Bapak Mama yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita aminkan firman Tuhan ini, kita bangun tekad dalam diri, saya mau mulai dari diri saya sendiri. Seperti lagu nanti di terakhir, ku mulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Jangan tunggu dia yang memulai, mulai dari dirimu sendiri.
demi untuk masa depan keluargamu. Seperti apa keluargamu 10-20 tahun ke depan, dimulai dari hari ini. Betapa pentingnya keteladanan itu, dan sebuah ilustrasi untuk menutup khotbah ini mungkin bisa menolong kita untuk memahami. Ada seorang anak yang punya seekor kucing. Kucingnya sakit. Dia sangat sayang dengan kucing ini. Kebetulan di rumah ini dekat Pak Pendeta rumah. Mungkin langgar hanya 3-4 rumah kok. Jadi dia tahu Pak Pendeta ini suka perkunjungan untuk doa kasih orang sakit. Maka dia lari cepat-cepat di Pak Pendeta rumah bilang, Bapak pi doa kasih bepung kucing, doa ada sakit nih, semua mati. Susah sekali karena ini kucing terlalu sayang sama dia. Pak Pendeta ini ada sementara siap khotbah. Lagi 1 jam so harus pimpin ibadah pengucapan syukur. Jadi beliau ini agak emosi sedikit, darah agak naik sedikit di ubun-ubun. Wih, kucing juga beta harus berdoa. Kalau berdoa sendiri sudah. Sonde beta mau Bapak Pendeta yang doa. Akhirnya dengan sedikit dongkol Bapak Pendeta jalan pindah ke rumah karena dong tetangga. Pergi lihat ini kucing memang ada sakit. Pendeta doa, hai kucing, mau hidup hiduplah, mau mati matilah. Supaya singkat padat dan jelas, amin, kau dia mau pulang kau pimpin ibadat. Hai kucing, mau hidup hiduplah, mau mati matilah. Dan kata lain, kucing lu mau hidup nah hidup, kalau lu mau mati nah mati su. Begitu Pak Pendeta pulang 2-3 hari kemudian itu kucing sembuh Bapak Mama. Ini anak senang mati pun dia bersyukur, dia rasa berutang budi dengan Pak Pendeta. 1 minggu kemudian Pak Pendeta sakit. Pak Pendeta pulang pimpin ibadat hujan-hujan. Bapak tua pun kepala sakit, demam, batuk, pilek berat. Ini anak karena tetangga dia dengar Pak Pendeta sakit. Karena dia rasa utang budi dengan ini kucing yang sembuh karena Pak Pendeta berdoa. Dalam hati dia bilang, beta mesti pi Pak Pendeta perumah kau mau berdoa juga. Maka walaupun dia kici anak 1, karutuk 1, dia mau pi berdoa kasih pendeta. Ketemu pendeta sakit ini jarang berjemaah datang berdoa. Kalau jemaat sakit pendeta mesti. Tapi ini anak ini jadi teladan juga Bapak Mama. Akhirnya dia sampai di Pak Pendeta perumah. Dia bilang, Pak Pendeta, beta dengar Bapak sakit, jadi beta mau berdoa karena Bapak itu harus berdoa kasih bebung kucing. Jadi Pak Pendeta lupa dia pun doa nih. Sulama nah. Jadi Pak Pendeta dalam hati, Tuhan terima kasih. Akhirnya ada orang datang berdoa kasih beta ju. Biar ini kecil anak 1 ju, puji Tuhan ada yang mau datang berdoa. Maka ini anak bilang, mari kita berdoa. Ini anak bilang, Bapak Pendeta, mau hidup hiduplah, mau mati matilah. Doa yang sama seperti yang Pak Pendeta ucapkan untuk kucingnya. Luar biasa. Tapi 2-3 hari kemudian Pak Pendeta sembuh. Karena ini anak doa dan tulus dan penuh iman. Dia pun kata-kata biar begitu ju. Akhirnya Pak Pendeta sembuh. Apa yang Bapak Mama bisa belajar dari itu? Silakan renungkan sendiri. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Bapak Mama, jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita bersama-sama akan mengikrarkan pengakuan iman kita kepada Tuhan. Karena itu saya jemput jemaat sekalian berdiri bersama dengan semua orang Kristen di segala waktu dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Baiklah kita masing-masing berkata demikian.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Menyanyi sekali lagi, lebih semangat ya Bapak Mama ya. Jemaat tolong menyanyi dong. Terima kasih, silakan duduk kembali. Marilah kita memberikan persembahan kita dengan terus percaya bahwa sesungguhnya kita ini memberi dari apa yang telah kita peroleh dari Tuhan. Karena itu berilah dengan hati yang rela dan renungkan perkataan firman Tuhan menurut 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati dan karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita sama-sama menyanyikan PKJ 148 ayat 1. Dan untuk ayat 1 dipersilakan jemaat untuk memberikan persembahan syukur, natsar dan perpuluhan. Terima
Mari sama-sama kita menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Segala hormat puji dan syukur kami kembalikan ke hadapan hadirat-Mu Tuhan, sebab Engkau sungguh baik. Kami mengucap syukur atas hari baru yang memberikan bagi kami. Kami juga mengucap syukur atas kesempatan yang Engkau berikan bagi kami di dalam mengikuti ibadat ini. Kami mengucap syukur atas kesehatan yang masih Engkau berikan bagi kami. Kami juga mengucap syukur atas perlindungan umur panjang yang masih Engkau berikan bagi kami dalam kehidupan ini. Kami mohon kiranya Tuhan Yesus Engkau berkenan memberkati persembahan, persepuluhan, nasar, syukur dan berbagai tanda ucapan syukur kami yang kami sudah berikan lewat persembahan ini. Agar biarlah boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu Tuhan, terutama untuk hormat puji dan kemuliaan nama-Mu semata di dalam pelayanan, terkhususnya di jemaat Maranatha Ibu. Berkenan mengampuni akan segala dosa dan kesalahan kami yang banyak, karena hanya dalam anak Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, kita menyatukan hati kita dengan segala pergumulan, ucapan syukur kita taruh di dalam syafaat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, Juru Selamat kami yang sejati. Dan di dalam Roh Kudus yang selalu memelihara dan menuntun hidup kami. Kepadamu ya Allah Tritunggal Maha Kudus, kami datang bersama bersahati untuk mengucap syukur kepadamu. Kami mau memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Oleh karena kami telah mengalami, kami telah merasakan, bahkan menyaksikan akan segala kasih-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu dalam kehidupan kami. 1 minggu telah kami lewati dengan segala aktivitas, kesibukan, bahkan juga dengan segala tanggung jawab kami, dan bahkan juga kami dapat Tuhan perkenankan mengambil bagian dalam ibadah di minggu ketiga bulan keluarga. Itu semata-mata karena anugerah-Mu. Tuhan masih memberikan kami kesehatan, umur panjang, bahkan persekutuan yang indah ini. Kami mau bersyukur dan memuji membesarkan nama Tuhan. Biarlah di dalam ibadah ini kami boleh mengalami damai sejahtera-Mu Tuhan, terutama lewat kebenaran firman-Mu. Kami boleh memaknai bulan keluarga ini dengan terus menghayati tanggung jawab kami sebagai orang tua, bahkan sebagai anak-anak Tuhan yang harus menjadi teladan-teladan iman. Mampukan kami membangun keluarga yang penuh cinta kasih, keluarga yang dapat menjadi teladan,
orang tua yang patut diteladani. Dan kami menjadi anak-anak yang mau terus belajar dari teladan-teladan baik yang ditunjukkan oleh orang tua kami. Bahkan ketika kami kehilangan figur sekalipun, kami tetap berpaut pada Yesus Kristus sebagai Sang Guru dan teladan yang sejati bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami dan sempurnakan firman-Mu dalam hidup kami. Kami pun mengucap syukur karena Tuhan telah menuntun kami sehingga pelayanan pada minggu ketiga ini, bulan keluarga, dapat berjalan dengan baik, khususnya dalam ibadah 4 ini. Hamba dan teman-teman presbiter dalam pelayanan, pemberitaan firman, liturgi, bahkan anak-anak Tuhan dalam tim Muger, tim multimedia, tim sekretariat. Tuhan berkati semua yang telah dipersembahkan dalam pelayanan bagi jemaat-Mu. Biarlah jemaat-Mu pulang dengan hati penuh damai sejahtera untuk menyambut hari baru dengan semangat spirit yang dikuatkan lewat persekutuan saat ini. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi seluruh pelayanan Tuhan di seluruh dunia, bahkan juga dalam gereja Masih Injili di Timur, secara khusus dalam jemaat Maranatha Ebufu. Minggu yang akan berjalan ke depan penuh dengan berbagai rencana pelayanan. Tuhan memberkati, baik itu kelanjutan pekerjaan pastori 4 ini, kami taruh dalam tangan Tuhan. Para tukang panitia pembangunan, Tuhan berkati. Kami juga berdoa berkati jemaat-Mu yang telah dengan sukacita memberi untuk pembangunan ini, ataupun yang akan mempersembahkan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus selalu memberkati. Kami juga berdoa bagi persiapan pernikahan massal pada tanggal 22 nanti. Biarlah semua dapat berjalan dengan baik untuk 15 pasang calon pasutri untuk nikah massal. Persiapan untuk sakramen perjamuan kudus di minggu ini pun kami taruh dalam tangan Tuhan. Biarlah semua pelayanan dapat berjalan dengan baik dan nama Tuhan dipermuliakan. Secara khusus panitia Hari Raya Gerejawi bulan keluarga sampai dengan HUT Reformasi dan HUT Gemit, Tuhan tolong sempurnakan segala persiapan mereka, lomba-lomba yang akan dilaksanakan, ibadah-ibadah dalam keluarga, agar dapat berjalan dengan penuh sukacita dan menambah kekuatan dalam persekutuan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa bagi jemaat-Mu dengan segala pergumulan-pergumulan mereka. Ada yang mengalami duka cita karena kehilangan kekasih hati mereka. Tuhan sembuhkan luka hati mereka, pulihkan dan berikan penghiburan yang sejati dari Tuhan. Jika ada yang bergumul dengan sakit penyakit, mari Tuhan pulihkan dan sembuhkan dengan kuasa darah Yesus. Ada yang terbaring di rumah sakit, di rumah, dimanapun, Tuhan jamahlah dan sembuhkanlah mereka. Ya Tuhan, kami berdoa bagi jemaat-Mu yang datang dengan ucapan syukur. Mereka mengalami berkat hari ulang tahun usia perkawinan untuk 42 pasang nikah dan 70 orang anak Tuhan yang mengalami ulang tahun. Bersama dengan Mama Pendeta Lucy Nakmova Wulan dan juga Bapak Pendeta Vincent Siar pada hari kemarin. Tuhan berkati anak-anak-Mu, biarlah ucapan syukur ini Tuhan sempurnakan agar mereka selalu menjadi berkat di hari-hari hidup yang Tuhan anugerahkan. Juga jemaat-Mu yang datang dengan berbagai syukur karena Tuhan memberkati pekerjaan, usaha, hidup keluarga mereka yang mereka bawa dalam perpuluhan, natsar syukur ataupun natsar dengan segala pergumulan. Tuhan lihat, Tuhan berkati, Tuhan jawab seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami semua yang tertunduk ini Tuhan,
kami punya pergumulan masing-masing. Tuhan tahu sampai pada kedalaman hati kami. Ada yang bergumul untuk segala usaha dan pekerjaan. Ada yang bergumul untuk rumah tangga mereka. Mungkin di bulan keluarga ini ada keluarga yang mengalami tantangan yang berat. Tuhan jamah perbaharui hidup keluarga Kristen. Tuhan tolonglah berkati hidup umat-Mu di minggu yang baru. Dengan segala rencana-rencana kami percaya bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan akan membuka jalan berkat-Mu bagi jemaat-Mu dan hidup mereka selalu memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan ini ucapan syukur kami Tuhan. Ampuni kami dari segala dosa dan salah kami. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus, sumber berkat itu, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Jemaat Tuhan, kita dengarkan warta jemaat untuk minggu ini. Shalom. Majelis Jemaat Maranatha Oebufu menyampaikan salam damai sejahtera, salam sehat, selamat berbahagia kepada seluruh Jemaat Maranatha Oebufu maupun jemaat tamu yang datang beribadah dalam ibadah Minggu Bulan Keluarga pada saat ini. Ibadah hari ini dilayani oleh ibadah pertama dan kedua Pendeta Yusuf Nakmova MTH. Ibadah ketiga dan keempat Pendeta Vivi MJTI Siarbalo MTH. Informasi kegiatan jemaat. Majelis Rayon yang melayani pada ibadah Minggu, 26 Oktober adalah ibadah pertama Rayon 1, 13 dan 27. Ibadah kedua Rayon 4, 15 dan 23. Ibadah ketiga Rayon 9, 17 dan 19. Ibadah keempat Rayon 7, 11 dan 21. UPP Musik Gerejawi. Paduan suara dan vokal grup yang mengisi pujian pada ibadah Minggu, 26 Oktober adalah ibadah pertama paduan suara Getsemani dan vokal grup kaum Bapa Rayon 7. Ibadah kedua paduan suara Eklesia dan vokal grup SOG. Ibadah ketiga paduan suara Pelita Kasih dan vokal grup kaum Bapa JMO. Ibadah keempat paduan suara Narwastu dan vokal grup El Sora. UPP Pengurus Park. Memeriahkan HUT Reformasi dan penutupan Bulan Keluarga, PHRG berkolaborasi bersama UPP Part menyelenggarakan pertandingan futsal khusus Putra Par JMO antar pos pelayanan mulai tanggal 28 sampai 30 Oktober 2025. Pertandingan ini mengundang partisipasi anak-anak sekolah minggu dari semua pospel yang berusia mulai dari kelas 4 SD sampai kelas 3 SMP. Kegiatan refreshing kelas remaja senior dan taruna bersama pengajar hari ini di Pantai Kelapa Tinggi Tarus. UPP Pengurus Kaum Bapak. Perkunjungan UPP Pengurus dan Pendeta Pendamping. Selasa, 21 Oktober jam 6 sore bertempat di rumah Bapak Markus Misa. Mohon kehadiran kaum Bapak Rayon 21. Ibadah gabungan kaum Bapak Teritori 3 Klasis Kota Kupang Timur akan dilaksanakan pada hari Senin, 20 Oktober jam 6 sore, bertempat di Jemaat Tiberias TDM. Mohon kehadiran kaum Bapak JMO. UPP Pengurus Perempuan. Perempuan Gemit akan menggelar ibadah gabungan pada Senin, 27 Oktober 2025 jam 5 sore. Pendeta Vivi MJTI Siarbalo MTH akan memimpin ibadah, bertajuk Istri yang Setia. Rayon 7 sampai Rayon 12 akan melayani dalam ibadah ini. UPP Pengurus Pasutri. 15 pasangan telah mendaftar untuk mengikuti nikah massal Jemaat Maranatha Oebufu, yang akan dilayani oleh Pendeta Vivi MJTI Siarbalo MTH pada hari Rabu, 22 Oktober jam 3 sore. 15 pasangan calon nikah massal. Saudara Samuel Ufi dengan Saudari Anike Selan di Rayon 2. Saudara Cornelis Bansole dengan Saudari Martin Celasa di Rayon 6. Saudara Semi Yohan Herberto Selak dengan Saudari Feby Yuliana Mella di Rayon 8. Saudara Nikodemus Tine dengan Saudari Orpado O di Rayon 10. Saudara Petrus Salmuntine dengan Saudari Marice Helmonido O di Rayon 10. Saudara Satria Resli Embuik dengan Saudari Sandra Sofia de Kalistapena di Rayon 14.
Saudara Werner Ignatius Teva dengan Saudari Yunita Naisunis di Rayon 18. Saudara Davison Tefsele dengan Saudari Mertinu Batonis di Rayon 18. Saudara Jordan Yonatan Rido dengan Saudari Rit Rebecca Henuk di Rayon 18. Saudara Simpson Lopo dengan Saudari Imelda Metkono di Rayon 20. Saudara Alfred Misa dengan Saudari Juliana Selan di Rayon 21. Saudara Filipus Maukati dengan Saudari Hortensia Binsasi di Rayon 23. Saudara Marsen Edison Tevi dengan Saudari Astri Yurianti Tanesap di Rayon 25. Saudara Jidro Aprianto Taneo dengan Saudari Wani Kolnel di Rayon 2. Saudara Godliff Nabut dengan Saudari Darni Liunokas. Penggembalaan pasangan nikah massal, baptisan kudus, sidi khusus, orang tua atau keluarga dan saksi akan dilaksanakan pada hari Selasa, 21 Oktober jam 10 pagi. Percakapan pastoral pada hari Senin, 20 Oktober jam 5 sore. Bapak Penatua Paulus Mali dari Rayon 18 dan Ibu Penatua Maria Leti Sangsirah dari Rayon 10 akan menjadi saksi bagi ke-15 pasangan nikah massal. PHRG Nataru. Untuk mempersiapkan perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, kami mengundang seluruh koordinator rayon menghadiri sosialisasi kegiatan Nataru pada hari Selasa, 21 Oktober jam 6 sore di gereja. PHRG Bulan Keluarga. Perayaan Bulan Keluarga akan dilaksanakan mulai tanggal 28 sampai 31 Oktober dengan kegiatan ibadah setiris, ibadah dalam sel yang pembagian kelompoknya diatur sesuai dengan kondisi majelis rayon. Lomba masak nasi goreng. Peserta merupakan perwakilan rayon yang terdiri dari 4 orang bapak ibu anak laki-laki dan perempuan. Lomba CCA dan lomba futsal par. Informasi selengkapnya dapat menghubungi Saudari Maria Wila, Saudari Ezri Timneno, atau Ibu Joyce Tahun. Pada hari Jumat, 31 Oktober jam 4 sore, akan dilaksanakan ibadah penutupan bulan keluarga dan HUT reformasi yang dilayani oleh Ibu Pendeta Vivi MJTI Siarbalo MTH, bertempat di lapangan Kampung ND. Majelis yang melayani adalah Rayon 20, 24, dan 25. BP 4J. Sebagai tindak lanjut dari BIMTEK pada 6 Oktober 2025 yang lalu, maka dimohon perhatian Bapak Ibu Saudara-saudari admin Rayon, agar dalam minggu dapat melengkapi data jemaat yang sudah diinput. Mengikuti perkembangan penyempurnaan aplikasi sistem informasi, dan bila ada kendala agar konsultasikan dengan para validator, dan atau programmer Bapak Dedi dan Saudara Edwin. Apabila karena satu dan lain hal admin rayon berhalangan melanjutkan processing data maka harap segera berkoordinasi dengan Bapak Ibu Koordinator Rayon untuk bersama BP4J menetapkan admin pengganti. Mohon dukungan Bapak Ibu Koordinator Rayon demi kelengkapan dokumen database rayon masing-masing. Panitia Pembangunan. Laporan progres pekerjaan pembangunan rumah pastori 4 tahap 1. Nilai pekerjaan Rp89.986.975. Realisasi pencapaian bobot pekerjaan 19,50%. Jenis pekerjaan, pengukuran dan pemasangan bow plank, galian stripping perbaikan letak lubang galian pondasi footplat, galian tanah perbaikan jalur galian pondasi menerus, cor lantai kerja pondasi footplat, pasangan pondasi menerus, pembesian pondasi footplat, pembesian kolom pedestal. Permasalahan lapangan, hujan di tanggal 18 Oktober membawa sedimen tanah menutup beberapa lubang pondasi. Kami mengajak Bapak Ibu Jemaat terkasih, mendukung penyelesaian pekerjaan pembangunan Pastori 4, dalam bentuk sumbangan material maupun bentuk lainnya. Bahan bangunan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan. Besi beton polos 12 mili 34 staf, besi beton polos 10 mili 9 staf, besi beton polos 8 mili 60 staf, semen 151 sak, pasir cor 6 red, batu karang 11 red, batu pecah 2/3 2 kubik, kayu usuk 4/6 kelas 3,5 kubik, batu karang 11 red, paku 5 atau 7 atau 10 cm 1 kilo. Sumbangan material yang diterima gereja adalah sebagai berikut. Batu karang 2 red dari Rayon 19. Batu pecah 1 red dari satu keluarga di Rayon 6. Triplex 9 mili 10 lembar dari Magdalena Muskanan di Rayon 9. Semen 60 sak dari Bapak Jonias Selan di Rayon 11. Atas nama majelis dan jemaat diucapkan terima kasih.
Majelis Jemaat Harian. Pembersihan halaman gereja pada hari Sabtu, 25 Oktober jam 4 sore, dikoordinir oleh Koordinator Rayon 25, 26 dan 27. Pada hari Kamis, 23 Oktober akan dilaksanakan 2 kali ibadah persiapan perjamuan kudus Oikumene. Pendeta Yusuf Nakmova MTH memimpin jam 6 pagi, majelis yang melayani adalah Rayon 4, 5 dan 6. Pendeta Flora F. Welfart Manafe STH memimpin jam 6 sore, majelis yang melayani adalah Rayon 20, 22 dan 23. Pada hari Sabtu, 25 Oktober akan dilaksanakan 4 kali ibadah perjamuan kudus Oikumene. Pendeta Flora F. Welfart Manafe STH memimpin jam 6 pagi, majelis yang melayani adalah Rayon 9, 11, 13, 20 dan 26. Pendeta Yusuf Nakmova MTH memimpin jam 8 pagi. Majelis yang melayani adalah Rayon 2, 4, 7, 23 dan 24. Pendeta Soleman A. Uliloni STH memimpin jam 4 sore. Majelis yang melayani adalah Rayon 5, 8, 10, 14 dan 22. Pendeta Vivi MJTI Siarbalo MTH memimpin jam 6 sore. Majelis yang melayani adalah Rayon 1, 3, 6, 12 dan 16. Informasi duka. Telah meninggal dunia, Mama, Oma Kekasih, Agustina Haumuti Lapudooh, pada hari Senin, 13 Oktober 2025. Majelis dan jemaat menyampaikan turut berduka cita. Lain-lain. Sekolah Dian Harapan akan menyelenggarakan kegiatan Open House program penerimaan siswa baru tahun ajaran 2026-2027 pada hari Selasa, 21 Oktober. Kegiatan ini berlangsung mulai pukul 8 pagi sampai 1 siang, bertempat di Sekolah Dian Harapan, Jalan RW Monginsi di Kupang. Calon pendaftar dapat memperoleh informasi selengkapnya pada tempat pendaftaran. Kehadiran jemaat dalam ibadah Minggu 12 Oktober adalah laki-laki 921, perempuan 1157, total 2078. Informasi keuangan tanggal 11 sampai 17 Oktober 2025. Penerimaan ditambah saldo minggu lalu sebesar Rp262.090.150. Pengeluaran sebesar Rp78.921.800. Saldo akhir sebesar Rp183.168.350. Penerimaan pembangunan sebesar Rp14.125.700. Pengeluaran sebesar Rp39.877.500. Saldo akhir pembangunan sebesar Rp76.247.496. Demikian warta jemaat, terima kasih atas perhatiannya, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, kita telah mendengarkan warta jemaat dengan berbagai informasi penting untuk pelayanan minggu yang akan datang. Karena itu mari kita perhatikan dengan baik dan kita juga bisa menjadi penyalur informasi bagi saudara-saudara kita yang lain. Kita akan mengakhiri ibadah pada saat ini dalam pengutusan dan berkat. Karena itu saya jemput jemaat berdiri. Jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati di dalam Tuhan, kembalilah dalam kehidupan, panggilan dan tugasmu dengan terus belajar dan berproses untuk menjadi teladan iman. Percayalah bahwa Tuhan akan memberkati hidup setiap orang yang mau menjadi teladan iman.
Jemaat Tuhan, pulanglah dalam seluruh hidupmu dengan segala pergumulan, panggilan dan tanggung jawabmu masing-masing. Pulanglah dengan membawa berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Silakan duduk kembali, mengambil saat teduh, dan kita berjumpa di pintu depan dalam suasana yang tertib. Jemaat Tuhan dimohon berdiri, kita bersama-sama melakukan lagu Keluarga Hidup Indah.